cara-cara mengisi persediaan barang dagangan pada Mayop, serta kita akan membuatkan saldo awalnya. Jadi kita akan membuat daftar persediaan barang dagangan. Ingat, persediaan barang dagangan itu adalah inventory. Maka kita akan masuk ke modul inventory. Kita klik modul inventory, kemudian di dalamnya ada item list. Yang ini. Nah, jadi kita klik item list, untuk sementara itu tidak ada, berarti belum ada daftar persediaannya. Oleh sebab itu kita akan membuatkan daftar persediaannya sesuai dengan yang kita punya. Datanya itu ada 2 yang akan kita buat daftar persediaannya. Ada yang nomor 1 itu adalah legenda, yang kedua adalah revo. Nah, jadi cara untuk membuatkan daftar persediaan, maka kita klik tombol new. Akan muncul seperti ini, item number. Ini adalah nomor persediaannya. Jadi biasanya persediaan akan ada nomornya, tergantung dari nomor persediaan tersebut. Nah, kalau ini, nomor persediaan yang pertama itu adalah leg. Seperti ini, leg. Ini untuk legenda. Kita enter saja. Lalu, kita akan sesuaikan dulu untuk beberapa link account-nya untuk ini. Nah, jadi kita klik I buy this item. Nah, ketika ini buy, berarti ini maka kita akan melihat expense account for tracking cost. Nah, jadi dia berjenis akun expense di nomor 5. Itu adalah harga pokok penjualan. Maka kita klik seperti ini, harga pokok penjualan. Oke. Nah, nomor perkiraan HPP. Nah, kemudian ini I sell this item, maka ini terkait dengan income. Nah, income-nya itu adalah for tracking sales, kita sedang menjual apa? Ini menjual legenda. Maka kita pilih di sini jual Honda Legenda. Oke. Selanjutnya untuk inventory, I inventory this item. Nah, nanti maka golongan aset ini namanya adalah persediaan barang dagangan. Oke. Nah, jadi berikutnya, kalau kita cek di item details seperti ini, kalau ada description-nya bisa diisikan di sini. Nah, yang perlu adalah di buying details. Di buying unit of measure ini perlu kita isikan. Nah, jadi kita isinya pakai apa? Nah, untuk number of items per buying unit itu satu. Satu unit yang kita jual itu maksudnya itu contohnya, apakah ini dalam bentuk unit atau dalam bentuk lusin, seperti itu. Nah, jadi buying unit of measures itu adalah kalau dalam bentuk satu unit ya satu unit. Kalau misalnya satu lusin misalnya berarti di sini tulis lusin. Nah, ketika kita menjualnya dalam bentuk satu aja atau menjualnya harus sekaligus 2 atau 3 itu tergantung, maka bisa diisi di sini. Nah, kemudian ini perlu kita isi juga text code when bought, itu adalah kita isikan PPN. Kemudian kita cek lagi selling details. Nah, di selling details ini ada base selling price. Jadi kan kita sudah menentukan harga jual satu motor legenda itu berapa. Maka kalau sesuai dengan data yang kita punya, itu untuk legenda itu kita jual satu unitnya 10 juta. Maka ini ini harus dihapus dulu 10 juta. Kemudian text code-nya itu tetap kita isikan PPN. Jadi di sini yang perlu diisikan di profilnya, di buying details-nya ini, perhatikan yang ini dan PPN-nya. Di selling details ini kita isikan
harga jualnya yang sudah kita tentukan berapa. Kemudian ketika kita menjual itu dalam satuan apa, satuan unit, maka kita isi saja. Oke, begitu caranya untuk membuat daftar. Oke, daftar persediaan. Nah, jadi kita masih punya satu lagi, tinggal kita isikan saja. Klik tombol new. Ini adalah RV untuk namanya Revo. Seperti yang tadi, I buy this item, maka kita pilih harga pokok penjualan. Kemudian I sell this item, ini adalah berkode income for tracking sales. Kita menjual apa? Kita sedang menjual Revo, maka dipilih adalah jual Honda Revo. Karena kita sedang menjualnya adalah ini untuk persediaan namanya Revo. Selanjutnya, I inventory this item. Untuk terkait dengan persediaannya, ini bergolongan aset. Nah, perhatikan ini adalah di golongan 1, ini adalah persediaan barang dagangan. Sama seperti yang tadi, item detailsnya kalau ada yang perlu diisi, keterangan-keterangan tertentu bisa di sini. Kemudian di buying unit of measures-nya itu kita membelinya dalam satuan 1 unit, kemudian numbers of item per buying unit itu 1 gitu. Jadi kita belinya per unit ya. Kemudian di sini base selling price, kita sudah menentukan harga untuk Revo itu adalah harga jual untuk Revo itu 12 juta misalnya. Oke, selling unit of measures-nya itu tetap kita jual dalam satuan unit. Oke, kemudian number of items per selling unit itu tetap 1. Nah, jadi tergantung dari sebenarnya proses penjualannya ya. Ada sebagian sekali menjual itu misalnya harus sepaket, harus sekaligus 2 misalnya. Jadi di sini bisa diganti jadi 2 dan yang lain. Kemudian pajaknya itu tetap PPN. Kalau sudah, tinggal kita okekan saja. Oke, maka sudah terisi. Ketika kita melihat, kalau ini silakan di close. Ketika kita klik inventory, kita klik item list. Tadinya ini kosong, sekarang sudah kita isikan. Kita memiliki 2 persediaan. Oke. Nah, jadi ini langkah selanjutnya adalah kita akan membuatkan saldo awal persediaan. Jadi persediaan ini sudah ada saldo awalnya, maka kita akan isikan saldo awal persediaannya. Untuk masuk ke saldo awal persediaannya, kita akan masuk ke inventory, kemudian aktifkan modul adjust inventory. Ini ada adjust inventory, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, tanggalnya, date-nya, itu inventory, yang pertama inventory journal number, itu akan otomatis, berarti kalau ini 01, ini pertama sekali kita buat. Tanggalnya, namanya ini adalah untuk saldo awal, berarti periode awal ketika perusahaan ini, periodenya di awal periode, maka kita isikan untuk perusahaan ini kita punya 01/01/2017. Oke. Nah, selanjutnya memonya ini kita bisa isikan saldo awal persediaan barang dagang. Oke, kemudian berikutnya adalah kita klik aja di sini, namanya legenda ya. Kita enterkan. Kalau kita sudah klik, kita enter. Berikutnya adalah legenda. Kita punya berapa persediaannya. Maka sesuai dengan data yang kita punya, kita memiliki 2 unit. Maka kuantitinya. Kemudian di situ ada unit cost. Unit cost itu artinya harga waktu kita membelinya kemarin.
satu unitnya harganya itu adalah 7 juta. Oke, maka otomatis amount-nya itu adalah 14 juta. Kemudian berikutnya adalah kita klik di sini, account apa yang ini, maka namanya account-nya adalah persediaan, nomor akun persediaan. Persediaan barang dagang itu adalah di kode 1. Kita klik seperti ini, di persediaan barang dagangan. Oke, lalu kita yang kedua, RV, itu adalah untuk revo. Maka kita isikan juga kuantitinya ada berapa, saldo awal kita itu juga ada 2. Kemudian satu unitnya harganya berapa? Harganya 7.500.000. Maka otomatis dia di amount-nya sudah langsung dikalikannya. Nah, sama di sini juga account-nya kita isikan dia dengan persediaan barang dagang. Oke, nah jadi kalau sudah selesai, silakan kita record. Kalau masih ada persediaan yang lain, silakan di-entrykan. Nah, jadi kalau sudah kita record seperti ini, kalau kita bisa lihat di item listnya, kita memiliki ini 2 persediaan, namanya Legenda dan Revo. Demikian untuk membuat daftar persediaan dan mengisikan inventory-nya, kita tadi masuk dari adjust inventory.